Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tanda-tanda akhir zaman yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, berkat-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, merenungkan, memperkatakan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kami membuka hati kami, dan kami siap menerima apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita berbicara sekarang ini, seringkali kita menyebut istilahnya adalah akhir zaman. Tidak salah, tetapi kurang tepat gitu ya. Karena apa? Zaman sekarang ini memang kita nanti akan menuju akhir zaman, tetapi lebih tepatnya disebut zaman akhir. Bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga hingga saat sekarang ini dan nanti kita menuju ke akhir zaman, itu lebih tepatnya disebut zaman akhir. Nah, di firman Tuhan, Tuhan sudah menggambarkan bagaimana nanti perjalanan kita menuju akhir zaman, apa saja tanda-tandanya. Dan ini tentunya kalau kita bisa ibaratkan sebuah perjalanan yang tidak langsung tiba-tiba, tetapi ada step by step-nya. Nah, ada langkah demi langkahnya. Bisa diibaratkan juga sebagai seorang ibu atau seorang perempuan yang sedang sakit bersalin. Tidak langsung serta-merta anaknya lahir, tetapi mengalami progres atau kemajuan demi kemajuan hingga anaknya lahir. Demikian pula akhir zaman nanti. Tidak langsung semuanya kacau, tetapi ada tanda-tandanya dan kita bisa merenungkan tanda-tanda tersebut memang menuju ke akhir zaman. Dan Tuhan sudah memberitahukan lewat firman-Nya di dalam Matius 24. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 24, mulai dari ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi tanda pertama yang Tuhan kasih kepada kita semuanya adalah ketika nanti kita mendengar tentang deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, saat sekarang ini kita hampir terbiasa mendengar kabar-kabar perang ya, bangsa melawan bangsa. Nah, itu belum kesudahannya, itu baru permulaannya, itu baru tandanya. Kalau kita sudah mendengar kabar deru perang, itu akhirnya Tuhan yang ingatkan kepada kita adalah berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Itu baru permulaannya, belum kesudahannya. Memang secara kemanusiaan mungkin kita merasa, wah keji sekali perang. Tetapi kita tahu itu tandanya kita sedang berjalan menuju akhir zaman. Ya, jadi tanda yang pertama yang Tuhan berikan atas setiap kita untuk mengetahui apakah perjalanan zaman akhir kita ini sedang menuju akhir zaman, yaitu kita mendengar tentang deru perang. Ya, tentunya terus kita berjaga-jaga. Kita tidak gelisah, bahkan kita lebih semakin lagi dekat dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita tahu, oh ini tandanya bahwa sedang menuju ke akhir zaman. Jadi yang pertama tandanya, kita mendengar tentang deru perang. Kemudian kita baca ayat selanjutnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda kedua yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya yaitu ada kelaparan dan gempa bumi. Jadi bencana alam itu Tuhan juga nyatakan sebagai tandanya nanti kita menuju ke akhir zaman. Dan kita juga sudah mendengar ada kelaparan di berbagai tempat, di berbagai dunia, belahan dunia. Ini dan juga kita tahu bencana, gempa bumi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Tanda yang kedua pun Tuhan sudah nyatakan. Nanti kamu akan mendengar, akan ada banyak kelaparan, kemudian gempa bumi atau bencana alam. Nah, kalau demikian sekali lagi, ya firman Tuhan ingatkan, jangan kita gelisah. Justru kalau kita mendengar
tanda-tanda seperti ini, kita semakin hidup takut akan Tuhan. Ya, kemudian kita baca selanjutnya ayat yang ke-8 dari Matius 24. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Jadi yang kita dengar tadi tentang perang, kelaparan, kemudian gempa bumi, itu baru awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Artinya setelah nanti akhir zaman atau kiamat, kita percaya adanya zaman baru, langit dan bumi baru bagi setiap kita orang percaya. Nah, tanda selanjutnya, ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Setelah itu, tanda yang ketiga yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini adalah kita dibenci semua orang karena kita mengikut Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, karena kita beribadah kepada Yesus. Akan ada banyak yang membenci kita, bahkan tidak heran. Ya, kita mendengar ada di beberapa tempat untuk ibadah saja sulit, padahal semua izinnya mungkin sudah komplit. Karena apa? Membenci oleh karena mengikut Kristus. Kita dibenci oleh karena kita mengikut Kristus. Jadi jangan heran, jangan khawatir. Ketika kita semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita akan dibenci. Oleh karena apa? Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan gelisah. Itu pun sudah dialami Yesus sendiri. Bahkan ketika dia ada di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, kesukaan, kebenaran, justru Tuhan Yesus dibenci. Jadi ingat, ketika kita dibenci oleh karena kehidupan kita mengikut Yesus, kekudusan kita dalam Yesus, kita tetap bisa bersyukur. Tuhan, meskipun dunia membenciku, tetapi aku tetap setia untuk mengiringmu. Itulah komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tanda selanjutnya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi seakan-akan dia seorang nabi, ya, dia seorang utusan Tuhan, tetapi sebetulnya ini adalah nabi palsu, ya. Ini akan muncul dan yang terjadi penyesatan, ya. Jadi sudah dipelencengkan. Jalan kebenaran bukan lagi di dalam Yesus, tapi dilencengkan, disesatkan. Jadi jangan heran, tanda selanjutnya akan banyak nanti muncul nabi-nabi palsu. Untuk itu perlu kita waspada untuk kembali kepada firman Allah yang diajarkan sesuai tidak dengan firman Allah yang tertulis. Kemudian kita baca lagi di ayat ke-11, ya. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi setelah nabi palsu ini muncul lagi tanda yang lain, yaitu kita menjadi egois, kasihnya menjadi dingin. Nah, ini tanda-tanda menjelang akhir zaman. Karena apa? Akan ada banyak orang yang egois dengan dirinya sendiri. Jadi untuk kepentingannya dirinya sendiri, sehingga lupa untuk mengasihi sesamanya. Bukankah kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Tetapi nanti jangan heran, orang itu akan egois dengan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, lupa akan kasihnya kepada sesama. Jadi ini tanda yang selanjutnya yang perlu kita waspadai. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Janji Tuhan sekali lagi, bagi kita yang bertahan sampai kesudahannya, kita akan menerima mahkota keselamatan. Dan di ayat yang ke-14, yang terakhir, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang terakhir adalah ketika Injil sudah diberitakan di seluruh bangsa. Semua orang sudah mendengar tentang Yesus. Dan akan terjadi pertobatan besar di dalam Yesus. Kita percaya, sangat yakin itu, ya. Jadi ketika kita tahu tanda-tanda tersebut, biarlah kita semakin erat, semakin dekat dengan Yesus. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Doa saya, saudara bertahan imannya. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus yang menjadi Tuhan
juru selamat dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati.